Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya, ya sudah. Pokoknya nak Ismail ya Ishak. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sebenarnya sudah lama saya ingin menanggapi polemik mengenai film His Only Son ini ya. Saya sudah nonton dari awal sampai akhir dan saya sudah tahu alur ceritanya. Nah, anggota DPR RI yang terhormat ini meminta supaya film ini di-take down dan tidak lagi ditayangkan secara umum di bioskop. Karena menurutnya film ini berbeda dengan versi Islam. Dan takutnya orang yang menonton, orang Islam maksudnya, itu bisa goncang imannya ataupun lock out dari Islam, kemudian lock in ke Kristen begitu ya. Takutnya mungkin seperti itu. Jadi akhirnya jalan satu-satunya adalah film ini harus di-take down, tidak boleh tayang lagi. Jadi lucu ya, apakah pekerjaan anggota DPR ini hanya mengurusi hal-hal yang seperti ini ya, mengenai film ini ya. Sebenarnya simpel ya, kalau nggak mau imannya goncang ataupun akidahnya itu goyah begitu ya, nggak usah ditonton. Karena memang ini kan film dibuat versi Kristen, ceritanya diambil dari Alkitab. Jadi nggak usah ditonton, gitu aja kok repot. Ya. Nah, seharusnya anggota DPR ini cerdas menyikapi masalah ini ya. Saya sendiri aja ya, nonton film Krishna, saya tetap jadi Kristen, nggak jadi Hindu kok. Saya nonton film Sun Gokong, ya juga saya nggak jadi Buddha, tetap saya Kristen gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini hanya film ya. Bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau orang imannya sudah kuat, nonton film apapun itu tidak akan terpengaruh sebenarnya. Seharusnya anggota DPR ini lebih banyak membaca literatur ya, mengenai literatur Islam, siapa yang dikorbankan. Atau paling enggak nontonlah videonya Gus Baha yang membahas mengenai siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Menarik nih apa yang disampaikan oleh Gus Baha berikut ini. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok wis sing kasil. Dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak? Keton nerangno gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya, dadi kowe ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno dadi. Ayo saiki Ismail apa Ishak? Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Oh, yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sengguri ben. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, pokoknya nak Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju Ishak tapi ben ngono. Aku kadang ya aduh matane wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi.
Aduh, matane wong, guys. Sabar, sabar. Ismail wis gak? Sekarang Ismail. Soalnya malah sengguri. Tuh kan, ulama Islam yang top sekali Gus Baha aja mengatakan bahwa ada dua pandangan di dalam Islam. Yang awal itu mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak. Namun yang kemudian dan diikuti oleh mayoritas itu adalah Ismail. Jadi ada dua pendapat di dalam Islam itu. Ada yang ngomong Ishak, ada yang ngomong Ismail. Nah, memang orang Islam kebanyakan saat ini itu percaya mengenai siapa yang dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ismail. Kalau saya nonton lengkap videonya Gus Baha itu memang berkaitan dengan nasab Nabi Muhammad itu yang masih keturunan Ismail. Jadi itu ya. Nah, di sini Gus Baha dalam video ini tidak menyebutkan sumber literaturnya gitu, tapi saya yakin Gus Baha itu punya banyak sekali buku-buku karena orang ini adalah orang yang cerdas, ulama muda yang sangat cerdas. Saya yakin koleksinya banyak sekali. Hanya Gus Baha tidak menampilkan dari mana sumbernya. Nah, saya punya sumber literatur Islamnya yang mengatakan bahwa mayoritas ulama terdahulu, penafsir awal itu mengatakan bahwa yang akan dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ishak. Saya memakai dua tafsir Quran aja. Yang pertama itu tafsir Al-Qurtubi. Ini di dalam halaman yang 235 itu berkata demikian. Ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang diperintahkan untuk disembelih. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Yang termasuk mengatakan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah dengan riwayat sahih darinya. As-Sauri dan Ibnu Juraij dinisbatkan kepada Ibnu Abbas berkata, yang disembelih adalah Ishak. Lanjut ya. Dan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki berkata kepadanya, wahai anak orang-orang mulia. Abdullah berkata, mereka adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak, sembelian Allah bin Ibrahim. Nah, kemudian kalau kita baca seterusnya itu juga masih Ishak ya. Tapi lebih afdol kita baca seterusnya aja. Saya tidak mau cuplik-cuplik gitu ya. Saya baca sampai selesai aja halaman ini. Diriwayatkan oleh Abu As-Subair dari Jabir berkata, yang disembelih adalah Ishak. Riwayat ini juga diambil dari Ali bin Abu Thalib RA dan dari Abdullah bin Umar, yang disembelih adalah Ishak. Dan perkataan ini adalah perkataan Umar RA, 7 orang dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in, dan yang lainnya seperti Alkamah, As-Sabai, Mujahid, Said bin Subair, Ka'ab al-Ahbar, kemudian Qatadah, Masruk, Ikrimah, Qasim bin Abu Yasah, Atta, Muqatil Abdurrahman, Ibnu Sabit, Az-Zuhri, As-Suddi, Abdullah bin Abu Husail, dan Malik bin Anas, semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Nah, ini bahkan 7 orang dari golongan sahabat Nabi dikatakan di sini di tafsir Al-Qurtubi ini mengatakan bahwa yang akan disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak. Ini bukan kata saya ya, tapi kata tafsir Al-Qurtubi. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam tafsir At-Tabari. Nah, tafsir At-Tabari ini di dalam halaman 896-897. Di sini berkata demikian. Yang 590 itu ya. Sebagian berpendapat bahwa ia adalah Ishak. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini. Abu Quraib menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Hasan, dari Ahnaf bin Qais, dari Abbas bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengenai firman Allah. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ia berkata, ia adalah
Ishak. Nah, selanjutnya, Husain bin Yazid bin Tahanan menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, yang diperintahkan untuk disembelih oleh Ibrahim adalah Ishak. Kemudian halaman 897 berkata demikian, Ibnu Al-Mutsanah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Adi mengabari kami dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ia berkata, ia adalah Ishak. Kemudian selanjutnya, Yakub menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ulayah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, yang disembelih adalah Ishak. Seterusnya itu mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Ini menurut At-Tabari dan juga Al-Qurtubi. Nah, memang ada dua pendapat ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Namun, mayoritas Islam lebih percaya bahwa yang disembelih adalah Ismail. Seperti yang disampaikan oleh Gus Baha tadi itu, bahwa memang adalah untuk menunjukkan bahwa nasab Muhammad ini itu masih segaris dengan Ismail. Gitu loh, Pak anggota dewan yang terhormat. Jadi di dalam Islam sendiri itu ada dua tafsir mengenai siapa yang akan dikorbankan dan disembelih oleh Ibrahim. Yang awal bahkan 7 orang golongan sahabat itu mengatakan yang akan disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak. Jadi siapa nih yang dikorbankan? Ishak atau Ismail, kata Gus Baha. Ismail atau Ishak. Biasanya sih yang dipilih yang belakang gitu ya, kayak anak SD. Ishak atau Ismail? Ismail. Ismail atau Ishak? Ishak, kata Gus Baha tadi ya. Nah, di Kristen itu jelas ya, tidak bingung apakah Ismail atau Ishak, tidak. Tapi benar-benar mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak. Yang akan dikorbankan adalah Ishak. Itu bisa melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Anak tunggal yang dikasih oleh Abraham adalah Ishak. Ya. Jadi jelas, orang Yahudi, orang Kristen, ribuan tahun sepakat dan tidak pernah berubah bahwa anak perjanjian itu yang akan dikorbankan di atas Gunung Moria bernama Ishak. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.